Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKU Sola Gracia. Shalom. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam sebelum tidur. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan mengambil ruang kendali di pikiran kita sehingga kita boleh hidup dalam pemeliharaan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah itu bukan sekedar salam, shalom, tapi damai sejahtera Allah itu merupakan perbuatan-perbuatan Allah yang Allah nyatakan dan berkati kepada hidup kita. Damai sejahtera Allah itu bicara umur panjang, kesuburan, kesuksesan, kebaikan, sukacita, relasi yang tidak lagi ada dalam konflik, yang diperdamaikan Allah, jalan keluar yang datang daripada Allah. Satu waktu saya hendak mengkhotbahkan ayat ini di sebuah ibadah persekutuan wanita. Dalam perenungannya menjelang hari Khotbah, saya diperhadapkan dengan sebuah peristiwa di mana sepulang gereja pukul 8 malam, di tengah jalan saya dijamret oleh dua orang yang membawa motor dan merampas tas saya. Saya panik, saya kaget, saya berteriak untuk mendapatkan pertolongan. Namun tidak bisa karena orang tersebut naik motor dan kabur. Karena belum terlalu jauh dari gereja, saya kembali ke gereja. Saya berdoa di dalam gereja. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ini terjadi dalam perhatian-Mu. Saya kehilangan tas saya. Tapi saya percaya Tuhan akan memberkati saya dan saya akan nabung, saya akan beli barang-barang itu lagi. Namun saya cuma minta Tuhan, satu hal, damai sejahtera saya jangan hilang daripada saya. Saya minta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saya. Karena saya tahu, saya akan uring-uringan. Karena di dalam tas itu ada handphone, ada kacamata, ada Alkitab, dan dompet seingat saya. Singkat cerita, setelah berdoa, saya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Saya di BAP, ditanya berbagai hal terkait dengan apa yang hilang dan kisah yang terjadi. Lalu saya pulang ke rumah, saya makan, saya minum, saya tidur, dan besok pagi saya bangun melakukan aktivitas seperti biasa. Itulah yang disebut dengan damai sejahtera Allah. Saya tidak uring-uringan. Saya menjalaninya semua dengan baik. Dalam 2 minggu saya tidak punya handphone. Bayangkan. Kalau di zaman ini kita nggak pegang handphone 1 hari aja kita bisa uring-uringan, bukan? Tapi hari itu, 2 minggu, saya bisa lewati dengan baik. Dan ternyata bisa kok kita. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang sulit. Singkat cerita, dalam hitungan 2 minggu, polisi memberitahu kepada saya untuk datang ke kantor polisi segera dengan membawa kotak handphone asli saya dan juga atribut yang terkait dengan bawaan dari handphone tersebut. Saya pergi ke kantor polisi dan polisi mencocokkan. Rupanya ada handphone yang ditemukan. Begitu dilihat nomor emailnya persis sama dengan kotak saya. Ada orang yang membeli handphone tersebut dengan kotak yang berbeda. Di situ saya mengerti bahwa di sini ada rentetan kejahatan yang sedang terjadi. Saya senang karena handphone saya kembali ke tangan saya. Dan saya juga senang ternyata polisi telah menemukan rentetan kejahatan mulai dari
orang-orang yang biasa menjamret yang menjadi target polisi ditangkap, dan juga toko yang selama ini menjual barang-barang hasil curian dengan mengemasnya dengan sebuah kotak palsu. Artinya, kejahatan di kota itu tentang penjualan handphone dengan kotak palsu hasil curian terbongkar, masyarakat tidak dirugikan, dan kebenaran dinyatakan. Dan saya bersyukur karena peristiwa itu bukan saja kekuatan polisi atau kekuatan saya, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, menyatakan damai sejahtera Allah itu menjadi wasit yang mengatur, dia mengendalikan segala sesuatu dalam pikiran-pikiran Allah. Kita bisa saja mengalami ketakutan, kita bisa saja mengalami kegelisahan, kita bisa saja kehilangan, atau kita bisa saja konflik yang menggelisahkan hidup kita, yang membuat kita menjadi lemah. Tapi ingatlah, ketika kita menyerahkan pikiran kita, ruang kendali kita ada dalam damai sejahtera Allah, segala sesuatu tidak menjadi sulit. Dia akan kasih kita hikmat, dia kasih kita jalan keluar, dan dia pasti menolong kita. Karena damai sejahteranya melampaui akal kita, melampaui keterbatasan kita. Damai sejahtera Allah dalam perbuatan Allah, dia akan menerobos menolong kita. Singkat cerita, saya bisa berkhotbah, saya bisa berdoa dengan tidak kehilangan damai sejahtera. Mari kita hidup dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan terus memelihara kita dalam Kristus Yesus. Selamat malam, selamat beristirahat.